Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke soal nomor satu. Jadi ini soal tentang reaksi alkena. Kalau mau dibaca sok soalnya, nggak terlalu penting juga. Tapi disuruh gambarkan struktur produk A sampai I dan pilih gambarkan mekanisme reaksi menjadi C dan F secara lengkap. Kita lihat yang A dulu. Yang A itu kan, kita lihat dulu struktur dari reaktannya. Ini tuh cuman senyawa siklik, terus ada alkenanya. Jadi ini reaksi dari alkena, kemudian ditambahkan dengan HCl. Ketika ditambahkan dengan HCl, nanti kan alkenanya bakal menyerang hidrogen, kemudian Cl lepas. Sehingga nanti akan dihasilkan, aku gambar siklik yang satunya aja, biar gampang. Nanti kan hidrogennya masuk ke sini ya, terus nanti positifnya jadi di sini. Kenapa aku gambarnya kayak gini, nggak sebaliknya hidrogennya masuk di sini, kemudian selesai di sini? Itu karena kestabilan dari karbokation, ya kan? Karbokation tersier itu kan pasti lebih stabil dibandingkan karbokation sekunder. Atau kalau misalkan kalian gak mau gambar mekanismenya, bisa juga dihafalin dari aturan Markov-Nikov yang mana hidrogen masuk ke atom yang hidrogennya lebih kaya gitu. Tapi aku nggak terlalu merekomendasikan buat ngafalin Markov-Nikov karena ya tinggal dipilih aja karbokation yang lebih stabil gitu. Ketika dia udah terbentuk karbokation, nanti kan si aluminiumnya tinggal nyawang kan ke dia gitu. Nanti jadi produknya Cl. Jadi untuk yang A kita dapat Cl gitu. Oh ini lupa depan. Dah. Kemudian yang B, ini aku hapus dulu deh. Ininya produknya. Kemudian yang B itu direaksikan dengan Br2 dalam CCl4. Nah, Br2 itu kan nanti dia akan membentuk siklik bromonium ion ya. Jadi nanti Br-nya bakal nggak bentuk siklik seperti ini. Kemudian Br- ya nanti bakal menyelang. Menyelangnya bebas sama aja mau dari arah sini atau dari arah sini juga sama aja. Tapi yang pasti Br itu kan dia adisi anti ya. Artinya Br-nya tuh harus masuk dari arah yang berlawanan. Jadi nanti produknya bakalan gini. Kemudian misalkan di sini Br-nya ke belakang, di sini Br-nya ke depan. Kemudian si CH3-nya jadinya ke belakang. Atau bisa juga sebaliknya, sehingga akan dihasilkan enantiomel dari produk ini. Jadi mau gambar Br-nya yang ini ke belakang atau yang ini ke depan sama aja. Tapi kalau ini gambarnya ini ke belakang, ini harus ke depan. Atau kalau kamu gambarnya ini Br-nya ke depan, ini harus ke belakang. Gitu. Kemudian kalau yang C, itu dia udah penuh banget lagi. Bentar. Kalau yang C, itu reaksi dengan HOBl, HBl, OH. Mekanismenya kan nanti dia nyerang si Bl, dan Bl juga nyerang karbonnya lagi. Nanti sehingga akan dihasilkan siklik lagi bromonium ion
Kemudian OH-nya yang lepas, dia bakal bisa nyelang. Nah, kalau kayak gini, dia kan alkenanya, maksudnya siklik bromonium ionnya nggak simetris ya. Karena yang ini dia substituennya ada dua, yang ini substituennya cuma ada satu. Kita lihat nukleofilnya adalah nukleofil kuat OH-. Jadi sebenarnya ini tuh reaksi SN2. Jadi kalau SN2, ini kan dia nukleofil kuat, sehingga akan mekanismenya adalah SN2, dan SN2 itu kan nukleofilnya harus masuk dari arah yang berlawanan. Artinya, dia lebih suka untuk masuk ke dalam substrat yang kurang steroid atau kurang banyak substituen. Jadi nanti OH-nya bakalan masuk dari sini, karena kita lihat kalau yang ini kan dia tersier ya, ini tersier, kemudian yang ini dia sekunder. Jadi sekunder itu lebih prefer karena kurang steroid. Terus setelah OH- nyerang si karbon, nanti kan BH-nya lepas, sehingga produknya akan dihasilkan OH-nya di sini, kemudian Bl-nya di sini. Jadi yang C produknya adalah eh ini supaya nggak ribet, aku gambarin yang ini aja ya, yang apa sih? Yang reaksi alkenanya aja, siklik yang alkenanya doang. Nanti berarti tadi ini Bl di sini, kemudian di sini masuk si OH. Sampai sini ada yang mau tanyain dulu gak? Kalau ada yang mau tanyain langsung cut aja. Kemudian yang D ini reaksi dengan HgOAc NaBH4. Jadi ini reaksi melkorasi dan demelkorasi. Nah, reaksi ini tuh sebenarnya menghasilkan apa? Menghasilkan sebenarnya yang nyerang nanti cuma si H2O doang. Jadi nanti reaksi itu sebenarnya pembentukan alkohol, tapi pembentukan alkoholnya tuh ada kegunaannya tersendiri. Karena HgOAc itu dia mencegah terjadinya eh, apa sih namanya itu, penata ulang karbokation gitu. Karena kalau misalkan cuma pakai H plus H2O nih yang reaksi F, nanti akan terjadi penataan ulang. Karena bisa aja nanti karbokationnya ada yang lebih stabil. Sementara kalau yang D itu dia mencegah terjadinya penataan ulang. Reaksinya HgOAc dua kali, nanti ini jadi HgOAc plus. Nah, kemudian nanti alkenanya menyerang si HgOAc plus. Yang HgOAc plus, kemudian nanti jadi HgOAc. Karbokationnya ada di sini. Nanti dia tuh akan eh ngebentuk kayak siklik gitu. Jadi kayak ini HgOAc, ini juga HgOAc. Terus nanti H2O-nya doang. H2O, kemudian HgOAc di sini. Nanti HgOAc-nya lepas setelah kita tambahkan dengan NaBH4. H2O, ini minus HgOAc. Maksudnya HgOAc-nya lepas, kemudian
tinggal minus H plus akan jadi OH. Jadi produk yang D adalah, aku cuma gambaran siklik yang alkenanya doang, jadinya bakal seperti ini. Kemudian untuk yang E ini reaksi dengan BH3THF dilanjutkan dengan H2O2OH-. Ini juga sama untuk reaksi bikin alkohol juga, tapi eh, dia tuh reaksinya anti Markovnikov. Jadi nanti karbokationnya itu OH-nya, kalau tadi kan OH-nya masuk di sisi yang sini ya. Kalau ini nanti OH-nya bakal masuk ke sisi yang di sini. Reaksinya sama nanti eh, dengan BH3, nanti BH2 bakal masuk ke sini, kemudian H bakal masuk ke sini. Kenapa BH2 masuk ke sini? Karena BH2 itu dia substrat yang lumayan besar ukurannya, jadi dia lebih suka untuk masuk ke dalam substituen yang kurang steril. Kemudian ketika direaksikan dengan H2O2OH-, BH2-nya bakalan lepas dan digantikan dengan OH-. Gitu. Jadi hasil reaksinya mirip yang kayak D, cuman kebalik. OH-nya masuk di sisi yang sebelahnya. Kemudian untuk yang F itu reaksi dengan katalis asam H plus H2O. Reaksinya dengan H plus dan H2O, jadi nanti si alkenanya bakal nyerang H plus dulu, kemudian terbentuk karbokation di sini, kemudian H2O-nya bakal nyerang si karbokation. OH2, kemudian H plusnya lepas jadi alkohol. Dan ternyata kebetulan produknya sama kayak yang D, yang reaksi dengan HgOAc. Kecuali kalau misalkan alkenanya itu dia ada di sini. Kayak misalkan, ini contoh doang. Misalkan alkenanya di sini ya. Kalau misalkan pakai H plus H2O, itu kan nanti dia bakalan terbentuk karbokation, H plusnya nyawang, karbokationnya di sini kan. Nah, karena dia terbentuk karbokation, nanti bakal terjadi penataan ulang. Hidrogen yang di sampingnya ini, dia bakal geser ke sini. Sehingga karbokationnya bakalan pindah ke sisi yang sini. Terus ditambahin dengan H2O, bakalan dibentuk produk yang sama, alkohol seperti yang tadi. Tapi kalau misalkan direaksikan dengan HgOAc, ini tuh nanti kan HgOAc-nya nggak bentuk siklik. Nah, terus positifnya itu dia, kalau tadi kan karbokation ya, dia beneran muatan positif, tapi kalau di sini cuman muatan parsial positif doang. Jadi, eh, apa namanya, penataan ulang tidak terjadi. Penataan ulang tidak terjadi.
Dan produk ya nanti bakalan jadi OH-nya masuk ke sisi sini. Gitu. Jadi perbedaan kegunaan dari H plus H2O dan HGOH itu ilustrasinya seperti ini. Cuman karena soal ini menghasilkan produk yang sama, jadi nggak ada perbedaan yang signifikan dari keduanya. Jadi tadi yang F dihasilkan produk yang sama seperti yang D. Kemudian untuk yang G, itu reaksi dengan ozonolisis O3ZN H+. Nah, ozonolisis ini kegunaannya untuk memecah si alkenanya. Mecah alkena jadi gugus fungsi karbonil. Nah, sampingnya itu dia bakal menjadi aldehid. Sementara kalau pakai KMNO4 bakalan jadi asam karboksilat. Jadi yang G reaksinya tuh bakalan seperti ini. Ini O, ini H. Kemudian ini juga O, ini H. Jadi tinggal lihat aja alkenanya, terus kalian belah jadi dua, di sini belah di tengah-tengah. Tengah-tengahnya itu diisi sama oksigen. Jadinya bakal ada jadi dua karbonil seperti ini, dan sampingnya itu merupakan hidrogen. Jadi bakalan teroksidasi menjadi aldehid. Kecuali kalau misalkan soalnya dibilanginnya ditambahin dengan KMNO4, itu akan langsung menjadi karboksilat. Karena KMNO4 itu dia oksidator yang lebih kuat, dia bakalan mengoksidasi aldehid lebih lanjut menjadi asam karboksilat. Dan aku nggak nulisin mekanismenya untuk yang G karena lumayan ribet mekanismenya. Jadi udah tinggal dihafalin aja. Alkenain nanti dibelah jadi karbonil gitu. Terus untuk yang H itu direaksikan dengan MCPBA atau epoksidasi, nanti akan membentuk cyclic ether ya, cyclic epoksida. Kemudian direaksikan dengan CH3-omin dan CH3OH. Yang H, kalau nambahin MCPBA, itu cuman ngebentuk ini aja, ether yang siklik ya, ada O. Kemudian, siklik dari epoksida yang terbentuk ini direaksikan lebih lanjut dengan CH3-omin. Nah, berarti CH3-omin lagi-lagi dia kan bisa punya dua kemungkinan ya nyolangnya. Apakah dia nyolang ini atau dia nyolang ini. Kita lihat lagi CH3-omin itu kan merupakan nukleofil kuat dan juga basa kuat. Jadinya dia lebih suka untuk mengalami mekanisme SN2. Dan SN2 lebih suka untuk substratnya masuk ke dalam nukleofilnya masuk ke dalam substrat yang kurang tersubstitusi. Jadinya dia bakal menyerang sisi yang ini, tapi dia nggak menyerang sisi yang ini. Jadi dia nyerang sisi yang bawah, kemudian ominnya copot, dan akan dihasilkan produknya OCH3, OH. Gitu. Terakhir untuk yang J, kalau yang J, epoksida yang terbentuk direaksikan dengan H3O+ dan etanol. Nah, kalau yang J itu kebalikannya. Ketika dia udah terbentuk epoksida, nanti kan dia bakal terprotonasi ya, menjadi OH. Nah, ini plus. Nah, terus kita lihat nukleofilnya. Nukleofilnya itu kan dia etanol ya, CH2H5OH. Sementara kalau yang tadi yang I, nukleofilnya itu CH3-omin. Etanol itu dia nukleofil lemah, makanya dia harus reaksinya adalah reaksi SN1. Akibatnya dia harus copot dulu
Atau enggak, nggak usah di gini aja deh. Dia kan nyerang si C2H5OH. Dia nyerangnya itu yang lebih tersubstitusi. Karena eh, dia kan muatannya partial positif lebih besar di sini ya. Karena dia kan ngebentuk karbokation tersier. Jadinya reaksinya adalah C2H5OH-nya nyerang ke sini, kemudian OH-nya copot. Sehingga OH OC2H5 gitu. Ini kan ini berantakan. Ini aku jadi hapus aja. Jadinya si OC2H5 masuk ke C yang lebih tersubstitusi. Karena dia hasilnya adalah SN1. Gitu. Lanjut, untuk soal selanjutnya disuruh tuliskan mekanisme alfa isokomen menjadi senyawa C. Senyawa C itu kan tadi yang ini ya. Berarti mekanismenya dia membentuk siklik dulu dengan Br. Sehingga akan dihasilkan siklik Br. Kemudian OH-nya dia nyerang yang kurang tersubstitusi. Nyerang, kemudian Br-nya copot. Nah, sampai sini mau tanyain dulu gak? Atau ada yang nanya di kolom chat? Itu yang G kenapa metilnya hilang? Mana yang G? Oh iya, itu nggak gue gambarin metilnya, lupa. Soalnya kan gue cuma ngegambarin yang siklik ini ya doang, supaya lebih gampang. Karena kalau gambaran satu-satu kayak gini ribet juga kan. Sebenarnya dia tetap ada metilnya kok di sini. Kalau kalian gambar strukturnya secara utuh. Terus ya soal yang selanjutnya, mekanisme isokomen menjadi senyawa F. Senyawa F itu tadi yang dengan H plus H2O. Ya, banyak sidul dengan H plus, membentuk karbokation tersier,
Kemudian H2O-nya menyelang karbokation. Setelah menyelang H2O, nanti kan H plusnya bakal diambil lagi. Aku cuma nulis min H plus doang. Dan dihasilkan produk F. Gitu. Sampai sini aman? Ada yang mau tanya dulu nggak? Takutnya aku ngejelasinnya kecepatan. Lanjut yang nomor 2. Gambarkan produk reaksi berikut. Tentukan mana yang merupakan produk adisi 1,2 dan adisi 1,4. Gambarkan berdasarkan struktur resonansinya. Kemudian disuruh tuliskan apakah produknya dikontrol secara termodinamika atau secara kinetika. Jadi kita punya senyawa diena, kemudian tambahkan dengan HI. Mungkin biar daripada kita langsung ngejawab produknya langsung, karena ada pertanyaan tentang mekanisme, jadi kayaknya lebih enak kita jawab langsung dengan mekanismenya. Nah, ini kan dia alkenanya ada 2 ya. Yang kadang suka bikin bingung adalah kita ngegerakin si alkenanya itu dari yang mana. Kan dia mau nyerang si H plus kan. Nah, apakah kita ngegerakinnya dari sini atau ngegerakinnya dari alkena yang sebelum yang setelahnya? Coba kalau kita gerakinnya pakai yang panah yang merah, berarti kan nanti bakalan jadi ini masuk H, kemudian ini karbokation di sini. Kemudian kalau misalkan kita pakai panah yang kuning, nanti hanya masuk di sini, kemudian positifnya di sini. Kemudian kita bandingkan. Kalau misalkan kita pakai yang panah yang merah, itu kan resonansi bisa terjadi ya. Karena eh, si alkena yang di sini bisa pindah ke sini. Sehingga nanti akan dihasilkan pindah ke sini, dan karbokationnya jadi di sini. Sementara kalau misalkan panah yang kuning, kita lihat positifnya kan ada di sini, positifnya ada di sini, sementara alkenanya ada di sini. Jadi kita nggak bisa melakukan resonansi. Berarti kita salah untuk menggambarkan panah reaksi. Jadi karena ini nggak bisa resonansi, jadinya salah. Jadi yang benar adalah yang ini, yang panah yang merah, gitu. Jadi nanti setelah dia udah terbentuk ini gue kemana ini ya? Penuh banget dah. Ini gue pindahin ke sini deh. Nah, terus setelah kita udah tahu pergerakan elektronnya kemana, ditanyain mekanisme reaksi adisi awal oleh HI. Adisi awal maksudnya adalah si iminnya menyerang karbokation yang pertama kali terbentuk. Karena karbokation yang pertama kali terbentuk yang ini, berarti iminnya menyerang si karbokation ini. Sehingga akan dihasilkan
I. Nah, kayak gini. Kemudian kita lihat H sama I itu dia masuk di nomor, kalau kita nomorin dari sisi kiri misalkan, dia kan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Berarti produk ini merupakan produk adisi 1, 2. Jadi kita gambarin produk adisi 1, 2-nya. Gitu. Kemudian kalau untuk adisi 1,4 itu dia menyerang si karbokation yang sudah resonansi. Jadi kan H masuk di sini ya. Kemudian iminnya dia menyerang ini. Sehingga akan dihasilkan produk 1,4. Nah, setelah kita udah tahu produk yang mana, terus kita lihat, kan ditanya juga, apakah dikontrol secara termodinamik atau secara kinetik. Secara kinetik itu produk yang lebih cepat terbentuk, sementara termodinamik itu produk yang lebih stabil. Sebenarnya cara gampang melihatnya adalah, biasanya kita ngelihat dulu si alkenanya. Alkenanya itu lebih tersubstitusi atau enggak. Kalau kita lihat ADI 1,2 itu kan alkenanya lebih tersubstitusi. Sementara ADI 1,4 alkenanya itu lebih kurang tersubstitusi. Nah, cuman masalahnya eh, biasanya tuh ADC 1,4 selalu lebih stabil dibandingkan ADC 1,2. Jadi walaupun si produk ADC 1,4 alkenanya lebih kurang tersubstitusi, itu dia masih lebih stabil dibandingkan ADC 1,2. Artinya produk ADC 1,4 itu dikontrol secara termodinamik, kemudian ADC 1,2 dikontrol secara kinetik. Kemudian kita juga disuruh menggambarkan struktur resonansi intermediate karbokation yang terbentuk. Tadi kan karbokation yang kita buat itu ini. Kemudian nanti resonansinya dia pindah ke sini. Panel resonansi. Gitu. Sebenarnya untuk nomor 2 aku masih agak-agak bingung karena kalau di textbook tuh kebanyakan contohnya kan cuman gini doang ya paling contohnya. Jadinya pasti si AD 1,4 alkennya lebih tersubstitusi dan dia jadi lebih stabil. Masalahnya di sini AD 1,4 tapi alkennya kurang tersubstitusi. Terus setelah gue nanya-nanya, ternyata walaupun dia kurang tersubstitusi, produk AD 1,4 itu tetap lebih stabil. Karena mungkin kalau misalkan kita bisa lihat alasannya, dia kan karbokation yang terbentuk tuh dari karbokation yang ini ya. Kita lihat karbokationnya itu posisinya dia alilik, dia bersebelahan sama alkena, kemudian dia juga tersier. Jadi dia sangat stabil gitu. Jadi mungkin kita melihat kestabilan dari situ, dari karbokationnya. Makanya dia akan dikontrol secara termodinamik karena produksi struktur resonansinya itu dia lebih stabil karbokationnya gitu. Sampai sini ada yang mau tanya dulu gak? Aman, aman. Oke. Kalau gitu kita lanjut nomor 3. Ini reaksi dari 2 fenil etanol. Kemudian disuruh gambarkan
struktur produk L sampai P dari reagen yang sesuai, serta gambarkan mekanisme reaksi dari dua vinyl etanol menjadi M dan N. Mungkin kita mulai dari yang mana dulu ya? Mungkin kita mulai dari yang ini dulu, yang TSCl. TSCl itu kan sebenarnya dia cuma nge-substitusi si OH jadi OTS, jadi tosilat. Jadi kegunaannya apa? Kegunaannya itu karena alkohol itu kan dia OH-nya bukan living group yang baik. Biasanya kita ngereaksiinnya itu alkohol cuma ditambahin HCl atau HBl atau HI karena dia bisa memprotonasi si OH-nya menjadi OH2O kemudian jadi living group yang baik. Tapi gimana kalau misalkan kita pengen ngesubstitusi OH tapi nggak pengen pakai asam? Nah, salah satu caranya adalah kita ubah dulu OH-nya menjadi living group yang baik, yaitu living group si OTS ini, atau disebut juga sebagai trosilat. Jadi reaksinya cuma ngegantiin OH jadi OTS. Kemudian setelah menjadi OTS, trosilat itu merupakan living group yang sangat baik karena dia merupakan asam asam yang sangat kuat, jadi basa konjugatnya sangat lemah. Jadinya dia akan mengalami reaksi dan kita lihat reaksinya itu dia dengan suatu nukleofil kuat. Kita lihat isopropoksida sehingga dia akan mengalami reaksi SN2. Cuman karena kita lihat substratnya itu dia bukan apa ya? Substratnya bukan apa sih namanya, stereogenic center, bukan cekial, jadi kita nggak perlu ngegambarin stereokimianya gitu. Jadi OTS kemudian digantikan dengan si ini ominnya nyolong si OTS, si C yang ngikut OTS, kemudian OTS lepas. Jadinya produknya bakalan 1, 2, 3, 4. Oh, salah. 1, 2, 3. 1, 2. Oh ya benar deh, 3. Apa sih? Nah, ini. Kok mau gambar O-nya? O. Nah, ini. Ojan itu yang sebelah O metil atau H Sebelah O yang mana? ini Yang sebelah kanan O yang cabang bawah-bawah ini. ini? Iya, Metil. metil. Terus Iya. H-nya H yang di O diserang sama O gitu. Iya. Enggak maksudnya si siapa sih ini? Si Omin ini dia nyerang si C ini, kemudian OTS-nya lepas. Jadi H-nya ini masih ada di sini, masih ada di sini. Oh, oke. Gitu. Kemudian kita lanjut ke yang sebelahnya mungkin. Kita pengen ngubah ini apa sih? Oh, kita disuruh nebak reagen ya. Jadi kita punya senyawa ini, ada alkenanya, ada benzen. Kita pengen ubah jadi senyawa 2 fenyl etanol. Nah, caranya gimana? Tadi kan kita udah salah satu reaksinya, yang tadi yang ini kan kita ngubah alkena jadi alkohol ya. Kita bisa punya 3 reagen, H plus H2O, BH3THF, atau HGOAC. Kita lihat, alkenanya itu pengen kita ubah menjadi alkohol, dan alkoholnya itu masuk ke dalam eh, alkena yang kurang tersubstitusi. Berarti kita harus pakai reagen yang sesuai, yaitu BH3THF, kemudian H2O2 OH-. Gitu. Karena nanti kan
dia bakalan terbentuk kalau kita gambaran mekanismenya hanya masuk ke sini, kemudian BH2-nya masuk ke sini, terus nanti jadi jadi produksi dua fenil etanol itu. Terus apa lagi? Yang M itu uh, direaksikan dengan H2SO4, kemudian pada suhu tinggi. Ini masuk ke dalam sebenarnya materi semester 1, reaksi eliminasi alkohol. Alkoholnya itu kan nanti terprotonasi oleh H2SO4 menjadi H2O, kemudian H2O menjadi living group, dan hidrogennya juga diambil. Jadi nanti produknya bakalan menjadi alkena. Dia mengalami reaksi mekanisme E2. Kan kita lihat C-nya itu ada di sini, kemudian berarti hidrogen betanya ada di sini, nanti dia ke sini, kemudian OH-nya lepas. Maksudnya nanti dia kan terprotonasi dulu jadi OH2, jadi nanti living group sebagai H2O, kemudian produknya adalah alkena. Sehingga reaksinya akan menjadi seperti ini. Terus untuk yang N, katanya dia direaksikan dengan natrium hidrida dan juga CH3Bl. Nah, natrium hidrida itu dia merupakan sebuah basa kuat, dan OH itu merupakan sebuah asam lemah. Akibatnya, si natrium hidrida ini dia akan mengambil hidrogen dari OH. Kemudian setelah diambil hidrogennya, nanti kan akan terbentuk omin ya. Kemudian direaksikan dengan CH3Bl. Kita tahu bahwa omin ini merupakan sebuah nukleofil kuat, dia juga basa kuat. Kemudian substratnya itu CH3Bl. CH3Bl itu kan merupakan metil ya, substratnya metil, dan dia pasti reaksinya adalah antara E2 atau antara SN2 atau E2. Tapi karena metil dia nggak punya cairan tetangga, which is nggak ada hidrogen yang bisa diambil, makanya E2 nggak mungkin. Jadinya reaksinya adalah SN2. Si omin ya nyerang si CH3, kemudian Bl-nya lepas. Sehingga akan dihasilkan OCH3. Gitu. Terus mungkin yang L dulu. Yang L itu dia direaksikan dengan PbL3. Nah, PbL3 sesuai dengan nama dari reagennya itu kan ada bromnya ya. Berarti dia itu nggak substitusi OH dengan Bl. Gitu doang sih. Jadi si OH-nya bakal digantikan dengan Bl. Kemudian kita disuruh menebak reagen yang dibutuhkan untuk mengubah OH menjadi keton, reagen L. Berarti kan kita perlu mengoksidasi OH. Nah, mengoksidasi OH itu bisa menghasilkan dua produk. Apakah dia menghasilkan aldehid atau menghasilkan asam karboksilat. Kita lihat, di sini produknya adalah aldehid. Berarti kita menggunakan oksidator yang nggak terlalu kuat. Yaitu kita bisa pakai PCC atau kita bisa pakai Swan oxidation. Kecuali kalau misalkan produknya itu dimintanya adalah asam karboksilat, kita menggunakannya bisa menggunakan asam kormat atau bisa juga menggunakan kalium permanganat. Terus untuk reaksi sebaliknya menjadi si 2 fenil etanol dibutuhkan juga reagen Ki. Berarti kan kalau dari alkohol menjadi aldehid dibutuhkan oksidasi, oksidator, berarti untuk sebaliknya kita membutuhkan reduktor. Reduktor apa yang dibutuhkan untuk mereduksi aldehid?
kita bisa menggunakan NaBH4 atau bisa juga menggunakan LiAlH4 atau LiAlH4 gitu. Pokoknya intinya yang ada hidrogennya. Sampai sini aman? Apakah ada yang mau tanyakan dulu? Lanjut, untuk soal selanjutnya ditanyakan mekanisme. 2 fenyl etanol menjadi M. M-nya kan tadi dia terbentuk alkena ya. Mekanismenya adalah mekanisme E2. OH, H plus, jadi OH2 plus. Kemudian si basanya, misalkan kita pakai HSO4-, dia mengambil hidrogennya kemudian lepas. Ikatannya menjadi sebuah alkena. Dan ini juga OH2-nya lepas. Terus untuk mekanisme menjadi N, mana N? Oh, N itu dia yang tadi, kita juga nulis mekanismenya. OH, si H-nya ini nanti dia bakal ngambil hidrogen ini. Misalkan gini, OH, nanti H-nya nggak bakal ngambil ini, kemudian ini ke O. Sehingga akan dihasilkan nukleofil omin, dan nukleofil omin dia akan menyerang CH3Br dengan mekanisme SN2. Dan dihasilkan produknya adalah O CH3 gitu. Oh, ini aku kurang satu karbon ya. O CH3. Aman sampai sini? Ada yang bingung nggak, guys? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut aja ke reaksi Diels-Alder. Reaksi Diels-Alder itu kan reaksi antara diena dan dienofil ya. Dienanya ini dienofil. Dan kita bisa mengambilkan produknya beserta dengan stereokimianya. Gitu. Mungkin aku gambar ulang aja biar kelihatan. Ih, NO2-nya aku gambarin seperti ini. Kemudian kita gambarkan panah, apa ya? Kita gambarkan garis penghubung. Kemudian kita gerakkan elektronnya, bebas mau saat jauh jam atau berlawanan.
Sehingga akan dihasilkan produknya. Ini ada NO2-nya, kemudian ini juga ada NO2-nya. Masalahnya sekarang kita disuruh menggambarkan eh, apa namanya stereokimianya. Nah, kita lihat untuk di ionofil ya, itu kan dia trans ya. Kita lihat NO2-nya itu dia trans, makanya nanti si di hasil si edaknya ini dia juga bakalan trans. Berarti kita gambarnya dia trans. Satu ke depan atau satu ke belakang atau sebaliknya juga sama aja. Karena dia akan plus enantiomernya. Kemudian si bisiklonya ini itu dia harus ke atas. Jadi kita gambarnya tebal. Gambarnya tebal. Terus si CH3-nya itu kita gambarkan sebenarnya kita gambar di bidang juga nggak apa-apa sih. Karena kan si ininya dia udah ke atas ya, gitu. Atau kalau misalkan mau gambarin konformasi yang seperti ini, gitu. Berarti nanti NO2-nya ada yang ke atas, ada juga yang ke bawah. Terus CH3-nya nanti ada di sini, CH3, ini juga ada CH3. Jadi bebas mau gambarnya dalam bentuk siklik ya atau dalam bentuk konformasinya. Terus untuk yang B, ini kita gambarin lagi panah hubungnya. Dia akan dihasilkan siklik. Seperti ini. Kemudian si etilnya ini kan dia dalam posisi apa sih namanya ini? Dia kan dalam posisi cis ya. Kemudian ini juga cis. Makanya nanti dia juga hasilnya bakalan cis. Jadi CH3-nya ke atas, ini juga CH3 ke atas. Gitu. Kok CH3 sih C2H5? Lanjut yang C, ini reaksinya kita gambar lagi. Sehingga akan dihasilkan atau kalau misalkan kita gambarin konformasinya, berarti gini, kemudian gini lagi, ini nanti dia ke atas, si 2
apa si bisiklonya, kemudian CN-nya. CN-nya itu nanti dia ada berada di bidang. Kalau yang tadi si NO2-nya itu kan dia C-nya sp3 ya, dia nggak ada alkena di sini. Makanya kita harus menggambarkan sel kimianya, apakah dia di atas atau di bawah. Sementara kalau misalkan si apa namanya si CN yang nomor C ini, dia itu kan dia terikat ke alkena yang sp2. Makanya kita gambarin aja dia berada di bidang gini CN. Kalau kalian mau gambarin konformasinya atau kalau mau gambarin struktur yang seperti biasa yang siklik ya, kalian harus gambarin si jembatan bisiklonya dia ke atas. Jadi gambaran tebal seperti ini. Kemudian CN-nya dia berada di bidang. Sampai sini aman, ada yang mau tanyain dulu? I see. Oh, yang tadi ya. Ada masukan tadi dari yang halohidrin ya. Gimana yang ini? Jadi ternyata mekanismenya tuh bukan, aduh, sorry. Ini tuh emang agak ngebingungin gitu. Karena mekanismenya ternyata dia tuh bukan SN2 atau SN1, tapi di tengah-tengah, di antara SN2 dan SN1. Jadi gimana? Seperti biasa, dia nggak bentuk siklik Bohr dulu. Kemudian, nanti si siklik Bohr-nya ini, dia akan kayak seolah-olah mau pagi gitu, tapi nggak benar-benar pagi. Jadi nanti si BL-nya bakal titik-titik-titik gini, yang menandakan bahwa si BL-nya dia mau pagi, OTW untuk pagi. Ketika dia OTW untuk pagi, nanti kan akan terbentuk muatan positif di sini ya berarti. Karena kita pengen karbokation yang lebih stabil. Tapi dia nggak benar-benar positif karena BL-nya itu belum lepas. Baru OTW mau lepas. Makanya muatannya parsial positif. Kemudian nanti si OH aminnya dia nyerang si ini. Dan BL-nya yang tadi masih OTW mau lepas, dia benar-benar lepas. Sehingga akan dihasilkan ini BL dan ini OH. Terima kasih atas masukannya. Ini juga aku tadi sempat bingung sih karena lanjut nomor 5, tentukan dan gambarkan struktur DNA dan dionofil untuk pembentukan senyawa dak Diels-Alder berikut. Ini lebih enak kayak gambarin struktur yang biasa. Yang mana kita punya si itu dia trans dia cheese ya, dia cheese. Apa sih? Kocak. Nah, ini aku gambarin dulu kayak gini, kemudian nanti panahnya kita copotin.
Caranya gimana? Kita balikin lagi panahnya. Misalkan ini aku kesiniin. Yang ini aku kesiniin. Ini aku kesiniin. Terus yang ini aku kesiniin. Maka nanti bakal jadi copot. Kita punya siklopentadiena seperti ini. Dan ditambah dengan panah ini kan dia masuk lagi ke dalam alkena ya. Berarti kita punya alkena yang tersubstitusi dengan aldehid. Gitu. Terus untuk yang B, kita gambarin lagi ininya biar nggak bingung. Jadi NO2-nya ke atas, kemudian Bl-nya dia ke bawah. Berarti dia trans. Terus kita gambarin lagi panahnya. Kita copotin dari si yang ngikat sama NO2, yang ngikat sama apa sih namanya ini? Uh, Electron withdrawing group, EWG. Kita gerakin panahnya dari EWG ke sini. Terus karena dia pindah ke sini, ini juga harus pindah ke sini. Sehingga ini harus pindah ke sini juga. Jadinya produknya adalah siklik 6. Ada 2, alkena, diena. Ini dienanya. Kemudian dienofil ya. Alkena. Ini NO2. Ini Bl. Gitu. Dan Ojan, Ya, itu itu emang tinggal dipindah-pindah gitu doang. iya. Emang cuma tinggal dipindah-pindah doang. Ini siapa sih yang ngomong? Del Saldo emang pindah-pindah panah doang, guys. Aman nggak sampai sini? Lanjut ke nomor 6 tentang bab aromatik. Disuruh tentukan apakah senyawa berikut termasuk aromatik, non-aromatik, atau anti, dan juga jelaskan dengan singkat. Aturan dari aromatik itu kan dia harus pertama harus cincin dan planar. Kemudian dia terkonjugasi. Terkonjugasi artinya bisa selang-seling. Elektronnya bisa kita gerakkan. Elektron terdelokalisasi. Dan juga memenuhi aturan 4N plus 2. Kalau kita lihat, yang satu, senyawa yang ke satu, itu dia cincin. Kemudian dia planar juga. Karena dia sp2 kan ya. Di sini kan dia sebenarnya ada H, sp2, kemudian si apa namanya orbital, kok orbital sih? PEB-nya itu dia berada di orbital P, jadinya sp2, kemudian si elektron yang dia ada di orbital P-nya ini dia bisa ikut besonansi. Ini ke sini, kemudian nanti ini ke sini.
Berarti elektron yang beresonansi itu ada dia cincin dan planar, cincin dan planar, terkonjugasi. Tapi yang terkonjugasi elektronnya cuma ada 4. 4 itu kan berarti tidak memenuhi aturan 4N plus 2. Nah, kalau dia memenuhi aturannya itu dia 4N, itu dia kebalikannya dia anti aromatik. Berarti 4, oleh karena itu dia memenuhi aturan 4N, makanya dia adalah anti aromatik. Kemudian lanjut yang nomor 2, yang senyawa yang kedua. Dia cincin juga, kemudian dia juga planar karena sp2 semua. Apakah dia terkonjugasi? Ya. Nanti si N-nya ini dia bisa ikut beresonansi gitu. Terus nanti bisa dilanjutin seterusnya sampai ikut-ikut si bensin juga. Berarti jumlah elektron yang dihitung sebagai terdelokalisasi itu ada elektron dari benzen ada 6, kemudian ada dari alkena 2, 8, sama dari PEB dari N. Berarti 6 tambah 4, 10. Konjugasi. Karena 10 itu kan berarti dia memenuhi aturan 4N plus 2, dengan N sama dengan 2, berarti kan 2 kali 4, 8 tambah 2, 10. Berarti dia memenuhi 4N plus 2, berarti dia adalah aromatik. Lanjut, untuk yang nomor 3, dia cincin, benar. Dia juga planar, karena sp2 semua juga. Cincin dan planar. Kemudian dia juga terkonjugasi, ikatan angkatnya selang-seling kalau kita lihat. Tapi jumlah elektron yang terdelokalisasi ada berapa? Elektron yang terdelokalisasi itu yang kita hitung cuma yang di dalam cincin doang. Ini kan kita lihat ada alkena ya, tapi alkenanya itu dia di luar cincin. Jadi nanti resonansi itu gini, 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 ini gini. Wait. Enggak. Si resonansinya itu dia cuman gini, gini. Jadi benar dia gini juga, gini. Tapi walaupun begitu si alkenanya itu kan dia berada di luar cincin. Nah, kalau kita mau ngitung elektron yang terdelokalisasi itu yang ada di dalam cincin doang. Jadi si alkena yang di luar ini nggak kita hitung walaupun dia ikut beresonansi juga. Jadi dia kayak cuma medium pangkal gitu doang. Jadinya elektron yang kita hitung cuma dalam cincin ada 6 elektron, dan 6 elektron itu juga memenuhi 4N plus 2. Sehingga dia juga merupakan aromatik. Lanjut, untuk yang 4. Yang 4, kita lihat, ini semuanya sp2, berarti cincin dan juga planar. Masalahnya, kita lihat si N-nya itu kan dia punya PEB. Yang mana yang kita hitung sebagai elektron yang terdelokalisasi, kita lihat bahwa si N yang ini, dia itu kan dia udah punya satu ikatan angkat, artinya dia udah punya apa ya, elektron yang bisa didelokalisasi. Jadinya yang N yang dia punya PEB-nya ini dia nggak dihitung. PEB nggak dihitung. Sementara kalau yang NH yang ini itu kan dia di sampingnya nggak punya ikatan angkap ya. Mau nggak mau si PEB-nya ini dia harus ikut didelokalisasikan. Jadi N yang ini harus kita ikut gerakkan. Jadi resonansinya seperti ini gini, nanti ini gini. Gitu. Tapi si N yang ini dia itgaf aja udah diem aja nggak ngapa-ngapain.
Jadinya elektron yang kita hitung itu ada 2 dari alkena dan juga 4 dari alkena dan juga 2 dari Pb. Makanya kita punya 6 elektron, berarti dia juga memenuhi 4n plus 2. Lanjut untuk yang nomor B, disuruh tentukan urutan keaktifan senyawa berikut dari mulai yang tak aktif terhadap reaksi substitusi elektrofilik dan juga disuruh menjelaskan. Ketika disuruh mengurutkan aktivitas dari benzene yang tersubstitusi, berarti kita disuruh mencari faktor dari elektron donor group kan, EDG. EDG itu dia mendonor elektron bisa dengan cara konjugasi, maksudnya elektronnya digerakin, misalkan kayak ini, ini kita bisa gerakin ke sini. Atau bisa juga dengan cara efek induksi. Efek induksi ini contohnya adalah si metil ini, si butil. Ini dia efeknya induksi, sementara ini efeknya konjugasi. Jadi EDG ini dia akan mengaktifkan cincin benzen. Dia mengaktifkan cincin benzen karena dia membuat benzen akan semakin kaya akan elektron. Ketika dia kaya akan elektron, dia akan bisa menyerang elektrofil gitu kan logikanya. Sementara kalau kebalikannya, kalau benzennya itu substitusi dengan EWG atau gugus penarik elektron, namanya gugus penarik elektron, berarti dia akan menarik elektron dari cincin benzena. Akibatnya, benzena akan kekurangan elektron untuk menyerang elektrofil. Ciri-ciri dari EWG adalah EWG itu substituen yang terikat dengan benzennya memiliki muatan positif atau parsial positif. Contohnya misalkan karbonil, dia muatannya parsial positif kan di C-nya ini. Makanya nanti elektron benzennya bakal bergerak ke arah sini, terus ini juga bergerak ke arah sini, dan seterusnya. Akibatnya, elektron dari benzennya akan berkurang kerapatan elektronnya, dan akan membuat benzennya semakin miskin elektron. Begitu juga dengan yang N yang di sini muatannya positif, berarti kita bisa gerakin ke sini juga. Tuh. Jadi, kalau kita lihat dari substituennya, I itu dia EDG, ini EWG, ini juga dia EDG, kemudian ini EWG. Urutannya berarti dari yang paling reaktif, itu yang pertama adalah nomor 3, kemudian nomor 1, habis nomor 1 itu nomor 2, habis itu nomor 4. Kenapa? Karena yang pertama, 3 lebih reaktif dari 1 karena efek pendonor elektronnya lebih kuat. Kita tahu kalau pada senyawa 3 itu PbDO-nya bisa ikut resonansi kan, dia ikut konjugasi. Sementara kalau metil itu dia cuma induksi doang. Jadi yang konjugasi pasti dia lebih kuat dibandingkan efek induksi. Karena konjugasi lebih kuat dibanding
reduksi. Kemudian alasan dari kenapa 2 dulu di bawah 4, 2 sama 4 itu kan dia sama-sama EWG ya. Tapi EWG dari si 4 itu dia lebih menarik elektron, karena kita lihat muatan dia kan positif beneran ya. Positif, benar-benar positif, karena dia muatan formal positif, sementara karbonil ini muatannya cuma parsial positif. Jadinya ya tarikan dari yang muatan positif bakal lebih besar dibandingkan yang muatan parsial positif gitu. Dan 4 lebih kurang reaktif dibanding 2 karena muatan positif lebih menarik elektron. Gitu. Lanjut untuk yang nomor 7, gambarkan produk utama pada setiap tahap dalam senyawa aromatik berikut beserta mekanisme reaksi tahap tertentu sesuai petunjuk pada soal. Yang pertama kita punya benzen atau substitusi sama Cl. Kita tahu Cl itu adalah dia deactivating. Maksudnya deactivating adalah laju reaksinya dibandingkan dengan benzen dia akan lebih lambat, tapi dia itu pengalah autopara. Biasanya kan pengalah autopara itu kan semuanya aktivator semua. Kayak tadi misalkan metoksi yang di sini. Ini metoksi, terus habis itu alkil juga dia kan pengalah autopara karena dia aktivator juga. Cuman si Cl ini dia agak-agak anomali karena dia itu mendeaktivasi cincin benzen tapi dia tetap mengarah ke autopara. Kemudian direaksikan dengan asilasi Fidelkopf, ada asil chloride dengan katalis AlCl3, berarti kita masukin karbonil. Masukin karbonil ya, ke arah mana? Kan Cl itu bisa arah auto atau bisa arah para. Kita lihat kalau karbonil itu kan dia gugusnya lumayan besar ya, karena alkilnya ukurannya lumayan besar, ada 1, 2, 3, 4 propil. Jadinya dia akan lebih suka untuk masukin si ketonnya ini ke dalam arahnya para dibandingkan arah orto, karena akan menghasilkan rintangan sterik yang lebih kecil. Satu, dua, tiga. Gitu. Jadi ini para karena halangan steroid. Kemudian NH2 KOH kalor, ini dia akan mereduksi. Kalau nggak salah namanya Wolff-Kishner atau something gitu. Mereduksi, simply ya udah tinggal ngilangin si oksigennya aja. Berarti jadi propil, kemudian ini Cl. Kemudian dimasukin, dinitrasi. Nitrasi berarti kita masukin dengan NO2+. Kita masukin NO2+ ya ke arah mana? Karena ada 2 substituen nih. Yang pertama substituennya itu dia ini dia alkil. Dan alkil itu sifatnya dia aktivator. Sementara Cl itu dia sifatnya deaktivator. Nah, ketika ada aktivator dan deaktivator, yang menang adalah yang mengaktifasi cincin benzen. Karena kan dia akan mendonorkan elektron kan lebih banyak, sehingga dia akan mengatur arah reaksi. Jadi, reaksinya bakalan ke arah auto atau para dari si alkil. Auto atau paranya itu bisa di mana? Berarti kan dia bisa nyerang yang ini, atau yang ini. Tapi masalahnya yang para itu kan udah tersubstitusi sama Cl. Jadinya udah keblok alias sudah nggak mungkin para sehingga auto. Jadi masukinnya bisa ke arah sini atau ke arah sini sama aja. Sehingga produknya adalah
Misalkan lu gambarnya yang kanan, kalau mau kalian gambar yang kiri juga sama aja. Karena kalau kita lihat dari tangan setelnya juga kan sama aja ya, mau kita nempatin sisi kanan atau sisi kiri sama aja dempet-dempetan juga gitu. Kemudian setelah itu, beda panah ya. Produk yang ini juga direaksikan dengan KMNO4 OH- H plus H2O. Kita lihat KMNO4 pasti dioksidator. Oksidator itu reaksi dari benzen ketika kita punya benzen yang tersubstitusi dengan alkil apapun, mau alkil sepanjang apapun, misalkan sepanjang ini, dioksidasi, itu akan selalu menghasilkan asam benzoat. Jadi mau alkil sepanjang apapun, bakalan tetap menghasilkan COOH. Jadinya, produk yang ini adalah Cl, COOH. Apakah sampai sini jelas? Itu emang O-nya mulai di C kedua. Kenapa? Kenapa O-nya mulainya di C kedua? Kenapa nggak di C yang ke satu dua kedua? 1, 2, 3, 4. Oh, ini gue kurang 1C ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang asam benzoatnya? Asam benzoat. Mm-mm. Ini. Iya, jadi ini kan walaupun alkilnya dia ada ini ada 4, maaf, sorry. 1, 2, 3, 4. Walaupun alkilnya sepanjang apapun, ketika dioksidasi itu bakalan tetap jadi satu doang C-nya, jadi asam karboksilat doang, jadi asam benzoat doang. Oh, Mekanisme reaksi tahap pertama dari klorobenzen menjadi X dari skema reaksi di atas. Jadi pertama, disuruh gambar mekanismenya. 1, 2, 3, 4. L. Ya, LCl3. Jadi mekanismenya gambaran ke sini. Kemudian ini berkaitan dengan AlCl3. Jadinya 1, 2, 3, 4. Oh, ini positif. Wait, salah. Iya, benar deh, maaf. Oh, ini positif. Kemudian nanti benzennya nyerang Cl. Tadi kan dia ngalahinnya ke arah para ya. Berarti aku gambarnya. Sekarang gini. Terus aku giniin. Terus ini aku serang ke sini. Nanti ini pindah ke sini. Sehingga ini tadi masuk si ketonnya 1, 2, 3, 4. Cl. Jadi positif. Kemudian nanti hanya bakalan diambil lagi sama LCl4-. Dia bakal ngambil hidrogennya. Terus hidrogennya itu nanti pindah lagi ikatannya ke sini lagi, ini balik lagi ke sini. Sehingga akan dihasilkan 1, 2, 3, 4 Cl. Lanjut untuk yang B.
kita punya metoksi yang substitusi kepada cincin benzen dan dilakukan sulfonasi. Nah, metoksi itu kan dia pengawal auto atau para ya. Dan sebenarnya dia bisa dua-duanya karena metoksi itu dia nggak terlalu steroid. Jadinya dia mau auto bisa, mau para juga bisa. Jadi misalkan ini aku gambarinnya yang misalkan aku gambarinnya dua-duanya deh. CH3 ini SO3H ditambah dengan OCH3 SO3H. Jadi karena kalau tadi itu yang keton ini dia kelihatan kalau ini steroid banget, jadinya pasti para lebih dominan. Tapi kalau yang ini metil apa namanya OCH3 ini nggak terlalu steroid karena nggak terlalu gede gugusnya, jadi dia bisa dua-duanya mau auto atau para, dan kita nggak bisa konfirmasi lebih lanjut gitu loh apakah si auto yang dominan atau yang para yang dominan. Ketika kita nitrifikasi, misalkan yang kita ngereaksiin dulu yang auto, kan kita punya substituen ada metoksi, ada juga sulfonat, ada SO3H. Nah, SO3H itu kan dia yang lebih dominan kan, karena dia yang aktivator. Berarti dia mengalahkan kepada posisi auto atau para. Berarti kita ngalahinnya kemana? Bisa ngalahin ke sini, posisi para, atau bisa ngalahin posisi auto. Tapi kalau misalkan kita ngalahinnya ke posisi auto, itu bakalan kita bakal punya 3 substituen yang dempetan. Alias itu sangat-sangat steroid. Jadinya kita nggak masukin pada posisi auto, tapi masukin kepada posisi para. Jadi untuk produk yang dari auto itu akan dihasilkan NO2, SO3H, OCH3. Sementara pada posisi yang selanjutnya itu kita menghasilkan OCH3-nya itu kan bisa posisi auto ini atau para ini, tapi udah keblok, berarti udah nggak mungkin. Atau bisa juga yang ini sama aja. Jadi hasilnya OCH3, SO3H, ini NO2. Terus ditambahin dengan kala dan lautan asam encel. Tadi kan kita udah nambahin H2SO4 ya, HNO3, H2SO4. Tapi kenapa sih ditambahin lagi sama lautan asam encel? Maksudnya adalah di sini kita menambahin H2O, kita nambahin air karena reaksi dari reaksi dari sulfonasi benzen itu dengan SO3H itu dia akan jadi si SO3H ini dia mengalami kesetimbangan dengan benzen yang lepas SO3H-nya plus H2O gitu. Jadi ketika kita nambahin dengan air, si SO3-nya bakalan lepas. Makanya nanti SO3-nya kita lepasin aja. Setelah SO3-nya kita lepasin, kemudian dilanjutkan dengan H2PDC. H2PDC ini kan dia reaksi reduksi. Ingat aja ketika ada HH itu berarti reduksi karena H itu kan reduksi, sementara kalau nambahin O itu oksidasi. Nah, yang reduksi yang mana? Yang reduksi ya si NO2-nya, bukan OCH3. Jadi reaksinya akan membentuk OCH3 NH2. Jadi O-nya itu akan digantikan oleh hidrogen H2. Berlaku juga untuk yang posisi auto NH2.
Sampai sini jelas gak? Ini kayak gue salah gak mana ininya deh. Kita nambahin H2O, berarti kan dia bakal geser ke arah kanan ya. Makanya nanti SO3-nya bakalan lepas. Lanjut ke nomor selanjutnya. Ini kita punya benzen, substituennya ada anilin, ada juga metil. Kita identifikasi lagi. NH2 itu dia aktivator. Sekali lagi dia punya PB di sini. Dan dia juga pengalah. Kalau aktivator udah pasti auto atau para. Terus si alkyl ini dia juga aktivator, tapi dia nggak sekuat dari anilin. Karena kalau anilin itu kan dia aktivator, dia konjugasi. Sementara kalau alkyl tadi yang seperti udah aku jelasin, dia efek induksi. Dan dia juga pengalah auto para. Yang menang yang mana? Yang menang yang lebih kuat aktivatornya. Berarti yang menang si NH2. Ini dia win. Nah, jadi yang mengatur arah reaksinya itu si NH2. NH2 bisa masukin posisi auto atau masukin posisi para. Posisi para udah keblok sama si alkyl, berarti nggak mungkin. Berarti sisa posisi auto doang. Mau di sini atau di sini sama aja. Berarti reaksinya bakalan jadi wait, salah. Gue nggak lihat reagen ya. NaNO2 HCl. NaNO2 HCl itu dia cuman ngubah si NH2 jadi diazonium. Jadi NN, kemudian ini plus Cl min. Maafkan gue ditambahin sama HNO3 2SO4 lagi. Jadi ini ditambahin NaNO2HCl, ini tuh reaksi khas namanya reaksi diazonium, diazotisasi. Jadi ketika ada anilin, ada NH2 ditambahin dengan NO plus, nanti ini bakal menghasilkan NO plus, nanti akan menghasilkan substituennya adalah N triple bond sama N. Nah, yang kayak gitu tuh namanya dia garam diazonium. Nah, ketika dia udah jadi kayak gini, nanti si diazonium ini tuh dia merupakan living group yang sangat baik. Living group sangat baik. Kenapa? Karena kita lihat kalau N2 apa sih namanya ini diazonium N triple bond N plus itu kan kalau misalkan kita copotin aja, berarti kan nanti bakalan jadi ini kan kation dari benzen dan juga N2. Nah, gas N2 itu kan dia sangat stabil ya, makanya si garam diazonium ini tuh dia sangat mudah untuk lepas si diazoniumnya ini menghasilkan kation benzen. Nah, oleh karena itu ketika kita tambahin dengan CU2O dan H2O, si diazoniumnya itu dia lepas, kemudian H2O-nya menyerang si cincin benzen. Nyerang gini. Sehingga akan dihasilkan produknya OH. Jadi diazoniumnya bakal disubstitusi, ini masuk ke dalam substitusi nukleofilik aromatik. Kalau yang tadi kan baru kita bahas substitusi elektrofilik aromatik. Kalau di sini yang berperan adalah nukleofil. Yang digantikan juga merupakan nukleofil, makanya substitusi nukleofil aromatik. Terus ketika kita tambahin Ki sama si diazoniumnya bakalan copot dan digantikan oleh imin. Sehingga akan dihasilkan I. Terus reaksi yang selanjutnya yang terakhir dimasukin sama OH. Nah, kalau dimasukin sama OH ini itu bakal reaksi khas, nggak bisa N2-nya dicopot doang gitu, tapi instead of N2-nya dicopot, OH-nya bakal nyerang si N. Jadi reaksinya bakalan ini gini, dia nyerang si N ini,
Terus ini pindah ke sini. Wait, salah. Gitu sih. O-nya digerakin dulu, gini. Nah, terus ininya nyerang si N ini pindah ke sini. Jadi nanti hasilnya adalah kita gambarin lagi struktur awalnya. Ini supaya gampang. Ini kan posisinya auto ya, jadi aku gambarin ulang kayak gini aja, sama aja. Ini N. Nah, N-nya dia terikat lagi sama si substituen selanjutnya, yaitu si benzen itu. Benzen yang ini. Biar kelihatan posisi apa, gimana ya? Gini kah? Nah, ini OH. Terus ini si cincin lanjutannya, cincin benzennya. Gitu. Jadi nanti ujungnya si diazonium ini bakalan masuk ke dalam cincinnya si alfenol ini, dan posisinya itu posisi para. Jadi masuk ke dalam posisi para. Gimana kalau misalkan posisi paranya nggak tersedia? Kalau posisi para nggak tersedia, jika para tidak tersedia, itu masuk ke posisi auto. Auto dari siapa? Auto dari si fenol. Sebenarnya ini juga bisa digantiin, nggak cuma fenol doang, bisa juga diganti sama NH2OH. Jadi pokoknya ini reaksi kalau nggak dengan OH, dengan NH2. Karena OH sama NH2 itu kan dia aktivator ya. Dia sangat-sangat reaktif, dia membuat cincin bensin jadi reaktif, makanya dia bakal bisa bereaksi sama diazonium ini. Gitu. Dan selektivitasnya itu regio selektif ya, berada di posisi para, dan kalau nggak tersedia itu posisi auto. Mungkin alasan kenapa dari posisi para karena rintangan steroid mungkin paling gampang. Karena posisi para itu kan dia letaknya berjauhan ya. Terus mekanisme reaksi tahap pertama dari reaksi B, yaitu dari anisol metoksibenzen menjadi senyawa Y. Yang mana yang Y? Metoksibenzen menjadi senyawa Y. Yang mana sih yang Y? Nggak ada Y. Bentar. Ini mana Y dah? Apa ketutupan? Itu yang D, Ojan. Apa-apa? Gue salah kah? Yang mana? Yang nomor B. Heeh. Oh, ya Allah. Dari senyawa Y. Oh, ini. Kita punya OCH3, terus tadi kan kita masukinnya bisa posisi auto atau para. Misalkan aku gambarin yang mekanisme satu aja, yang SO3H+. Aku gambarin yang posisi auto misalkan. Ya, hanya copot lagi, hanya terus ini ke sini.
gitu. Sampai sini jelas gak guys? Tahu gue kayak yaping doang. Jelas kok. Ada yang mau tanya dulu? Kalau buat reaksi yang bensin tuh kalau nggak salah lebih aneh yang tahun ini deh. Nih, kayaknya lebih aneh yang tahun 2018 yang soal nama Takio. Jadi kita mau bikin bensin substituennya ada anilin, ada kloro, ada metil. Terus posisinya itu kita pengen posisinya pada posisi meta semua. Meta, meta. Posisinya pada posisi meta. Berarti kita bisa masukin nitro dulu, NO2 dulu. Kenapa kita masukin posisi nitro dulu? Karena nitro itu kan nanti bisa jadi NH2 ya, tinggal kita reduksi doang. Tapi jangan kita reduksi dulu, kita masukin dulu substituen yang lain supaya masuk pada posisi meta. Jadi kita masukin dulu, setelah kita masukin nitro, kita masukin metil, pakai CH3Cl, AlCl3. Nanti masuk metilnya pada posisi meta, terus, nah, ketika metilnya udah masuk, masalahnya si substituen yang selanjutnya yaitu Cl nggak bakal masuk ke dalam posisi meta lagi karena CH3 itu kan dia aktivator ya, sementara NO2 di aktivator, jadi CH3 yang bakal menang. Jadi ketika CH3 udah masuk, CH3 yang bakal mengontrol arah reaksi. Tapi kita tahu kalau CH3 itu posisinya auto atau para ya kan, tapi Cl-nya masuk pada posisi meta. Berarti caranya gimana? Caranya adalah kita oksidasi dulu jadi asam benzoat. Jadi CH3COOH. Mana nih? Nih, kita oksidasi dulu dengan KMnO4OH- sehingga si metil akan teroksidasi jadi asam benzoat. Kemudian, ketika dia udah jadi asam benzoat, aman. Karena asam benzoat itu dia diaktivator, NO2 juga diaktivator. COOH itu arahnya meta, NO2 juga arahnya meta. Jadi ketika kita masukin Cl, Cl-nya pasti bakal masuk ke posisi meta. Masalahnya sekarang adalah setelah kita masukin semuanya, kita pengen NO2-nya jadi NH2. Makanya kita reduksi dulu. Bisa pakai SNHCl atau pakai H2, seperti yang kayak tadi, H2PDC. Jadi anilin. Kemudian, si COOH, normalnya itu kan COOH kita oksidasi doang pakai apa sih namanya LiAlH4 atau NaBH4. Tapi kalau misalkan kita pakai LiAlH4, itu akan menghasilkan senyawa alkohol. Yang mana kita pengennya kan metil doang ya. Jadi kita nggak pengen pakai reduksinya adalah LiAlH4. Sementara itu kita ubah COOH-nya jadi COCl, jadi SOCl2. Kita tambahin SOCl2 jadi senyawa asil klorid. Kemudian asil kloridnya ini nanti bakalan kita reduksi. Nah, ketika asil klorid reduksi itu dia akan menghasilkan aldehid. Ini ada suatu reagen namanya LiAlOTBUT gitu. Terus ketika dia udah jadi aldehid, kita tinggal reduksi dengan ZNHG, Clemenson, nanti ini kan kita punya COH. Si ZNHG itu kan dia cuma ngilangin CO-nya doang kan. Makanya nanti bakalan jadi produk yang kita pengen, yaitu NH2, CH3, itu.
Mas ada yang mau tanya lagi? Kalau udah nggak ada yang mau nanya, kayaknya aku cukupkan aja. Terus aku kembaliin ke Adri. Oke, terima kasih Ujian atas tutorial sebayanya pada siang hari ini. Karena materinya sudah dibahas dan tubaynya sudah selesai, untuk menutup tubay kali ini, maka alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Ojen sebagai tutor pada Tubai kali ini dan juga terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan dapat digunakan untuk ujian yang mendatang. Selamat siang. Terima kasih, respect.